Saya tidak akan pernah mengembalikan uang itu kepada mereka. Saya akan bilang, uang tidak bisa dibicarakan. Mari kita mulai negosiasi. Dan tahu tidak, saya pasti akan menang dalam negosiasi itu. Kita tidak bisa terus membuat kesepakatan seperti kesepakatan mengerikan dengan Iran itu, di mana kita mengembalikan 150 miliar dolar kepada mereka. Kesepakatan dengan Iran itu sangat buruk. Kita membayar 150 miliar dolar untuk kesepakatan yang buruk. Ini adalah CNN yang membuat kompilasi pernyataan lama Donald Trump tentang kesepakatan Obama dengan Iran, mencoba mengubah negosiasi keras itu menjadi ajang mempermalukan di depan publik. Pada hari Rabu 17 Juni 2026, narasi ini mulai runtuh karena berita terbaru sendiri menunjukkan situasi yang berbeda. Donald Trump tidak memberikan cek kosong kepada rezim Iran, tidak mengirim tentara Amerika untuk perang darat, dan tidak melepaskan tekanan militer. Yang ada hanyalah nota kesepahaman yang belum final, dana swasta yang bergantung pada perilaku Iran, peluang negosiasi yang terbatas, dan sebuah perselisihan terbuka antara garis America First dan kelompok lama yang selalu mendorong Washington ke dalam konflik tanpa jalan keluar. CNN mencoba menjual gagasan bahwa Trump melakukan sesuatu yang lebih buruk daripada Obama, tetapi mereka mengabaikan satu perbedaan utama. Obama diingat karena melepaskan sumber daya dan mencoba menormalkan perjanjian nuklir yang rapuh. Trump sekarang menggunakan ancaman militer, blokade, negosiasi, dan tekanan publik untuk mendapatkan konsesi tanpa mengirim pasukan Amerika ke dalam Iran. Disitulah kompilasi itu malah jadi bumerang. Serangan yang tampaknya sederhana justru memperlihatkan pertarungan nyata di dalam Amerika Serikat. Media sayap kiri dan Demokrat merasa terganggu karena Trump mencari jalan keluar tanpa menerima perang yang tak berkesudahan. Apa yang disembunyikan CNN? Mengapa kompilasi itu ambruk? Saya akan segera memberitahumu semuanya. Jika kamu suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. CNN menayangkan pernyataan lama Trump yang mengkritik kesepakatan Obama dan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mengembalikan uang ke Iran. Niatnya jelas, menciptakan perbandingan emosional. Seolah-olah negosiasi baru ini adalah sebuah kontradiksi, padahal penggabungan tersebut mencampur adukan hal-hal yang berbeda. Satu hal adalah mencairkan dana Iran yang dibekukan, seperti yang terjadi dalam perdebatan tentang kesepakatan Obama. Hal lain adalah membahas dana investasi swasta yang bergantung pada kesepakatan akhir, inspeksi internasional, penetralan bahan nuklir, dan pemeliharaan navigasi di Selat Hormuz. Penyelidikan yang dipublikasikan dalam beberapa jam terakhir menunjukkan bahwa dana sebesar 300 miliar dolar tidak muncul sebagai kompensasi langsung. Struktur yang diajukan melibatkan modal swasta, negara-negara teluk, investor dari wilayah lain, serta sektor-sektor seperti energi, transportasi, logistik, dan rekonstruksi. Dana tersebut hanya akan direalisasikan jika ada kesepakatan final dan pemenuhan persyaratan. Ini mengubah inti dari cerita. CNN mencoba menggambarkan uang yang diberikan kepada Iran. Pembelaan Trump dan fans menunjukkan sudut pandang yang berbeda. Iran hanya bisa mendapatkan manfaat jika mereka mengubah perilaku dan menerima pengawasan. Trump juga menegaskan bahwa nota kesepahaman itu belum final. Selama pertemuan G7 di Prancis, dia menyatakan bahwa kesepakatan itu masih bergantung pada perilaku Iran dan memperingatkan bahwa serangan bisa terjadi lagi jika rezim tersebut tidak memenuhi kesepakatan. Kalimat ini membantah anggapan tentang penyerahan diri. Orang yang menyerah tidak mengancam akan melanjutkan pengeboman. Orang yang menyerah juga tidak mempertahankan sanksi sebagai alat tekanan. Orang yang menyerah tidak memuji lawannya sebelum memberikan keringanan yang nyata. Apa yang dilakukan Trump adalah menempatkan Iran di antara dua pilihan buruk bagi rezim itu sendiri, menerima pengawasan ketat atau menghadapi tekanan militer baru. Kelompok kiri mencoba menggunakan Obama sebagai tameng moral. Financial Times menerbitkan berita utama yang menyebut adanya penghinaan dan membandingkan kesepakatan Trump dengan kesepakatan Obama. Ini adalah jenis berita utama yang dibuat untuk memancing di media sosial, bukan untuk menjelaskan persaingan strategis. Obama disebut sebagai referensi karena media ingin menempatkan Trump di posisi yang sama, di mana dia selalu menyerang Partai Demokrat. Vance masuk ke pusat krisis untuk membela garis kebijakan Trump. Dia menyatakan bahwa Iran tidak akan memiliki akses ke dana sebesar 300 miliar dolar tanpa transformasi total, termasuk membongkar program nuklir militer dan berhenti mendukung kelompok-kelompok sekutu di Timur Tengah. Vance juga menegaskan bahwa uang Amerika tidak akan masuk ke rekening itu. Inilah bagian yang mengganggu para kritikus. Narasi
Mereka bergantung pada upaya membuatnya seolah-olah Trump membuka brankas Amerika Serikat. Jawaban terkuat dari Vance muncul ketika dia menghadapi desakan dari kaum neokonservatif. Para pengkritik garis Trump mengeluh bahwa Amerika Serikat akan menjadi lebih buruk jika tidak menempatkan tentara di lapangan. Vance membalas dengan mengatakan bahwa kritik semacam itu justru membongkar semuanya. Menurutnya, para pendukung perang tidak benar-benar peduli dengan harga bensin yang lebih mahal, harga minyak, korban militer, atau tentara yang dikirim ke negara dengan 95 juta penduduk. Pertarungan ini bukan hanya soal Iran. Pertarungan ini adalah tentang siapa yang menentukan kebijakan luar negeri Amerika. Trump dan Vance mencoba mengambil posisi yang berbeda. Tekanan kuat ya, perang tanpa rencana, tidak. Sanksi ya, mengirim tentara Amerika ke pendudukan yang mustahil, tidak. Negosiasi ya, kepercayaan buta pada Iran, tidak pernah. Memorandum yang disebutkan dalam berita itu berbicara tentang pembukaan kembali. Sementara selama 60 hari sementara, negosiasi terus berlangsung. G7 juga mendesak adanya negosiasi yang lebih luas, yang melibatkan program rudal, peran regional, dan pengawasan internasional. Bagian ini membantu menunjukkan bahwa Trump tidak sendirian dalam petualangan yang terisolasi. Negara-negara besar memahami bahwa hanya membicarakan pengayaan nuklir saja tidak menyelesaikan segalanya. Rezim Iran menggunakan rudal, kelompok sekutu, ancaman maritim, dan propaganda internal. Trump bisa mengubah kritik menjadi keuntungan, justru karena dia menuntut adanya struktur yang lebih besar. Amerika Serikat bisa membela Israel, membendung Iran, dan pada saat yang sama menolak perang darat yang akan sangat mahal bagi keluarga Amerika. Perbandingan sejarah ini sangat berbobot. Washington sudah pernah melihat skenario seperti ini di Irak dan Afghanistan. Dimulai dengan retorika kekuatan, berlanjut dengan janji bahwa operasi itu akan singkat, lalu berubah menjadi misi yang tidak jelas batas waktunya. Setelah itu menjadi pengeluaran tetap, kelelahan politik, dan keluarga-keluarga menunggu para tentara pulang ke rumah. Donald Trump membangun sebagian kekuatannya dengan mengatakan bahwa siklus ini harus diakhiri. Itulah sebabnya kritik dari kaum neokonservatif tidak menakuti basis pendukungnya. Itu justru menegaskan alasan mengapa banyak orang memilih Donald Trump. Menggunakan kekuatan Amerika tanpa mengubah setiap krisis menjadi pendudukan, setiap musuh menjadi perang yang panjang, dan setiap tekanan diplomatik menjadi dalih untuk mengirim anak-anak muda untuk mati jauh dari rumah. CNN mencoba mereduksi semuanya menjadi sebuah kontradiksi kampanye. Mereka mengambil pernyataan Trump tentang Obama, menaruhnya di samping berita tentang dana sebesar $300 miliar dan menjualnya sebagai kehancuran moral. Tapi politik nyata tidak bisa dirangkum dalam sebuah montase beberapa detik. Ketika semua elemen itu muncul di layar, montase itu runtuh. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah agar Anda selalu mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir silahkan lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.